Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nur Hakiki dengan NPM A1F023012. Di sini saya ingin membahas materi tentang maserasi pada praktikum kimia pemisahan. Nah, ekstraksi itu merupakan proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut dari suatu serbuk simplisia sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut. Berdasarkan bentuk campurannya, yang diekstraksi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ekstraksi pada cair, jika substansi yang diekstraksi terdapat di dalam campurannya yang berbentuk padat. Yang kedua ekstraksi cair-cair, yaitu jika substansi yang diekstraksi terdapat di dalam campurannya yang berbentuk cair. Selanjutnya, berdasarkan proses pelaksanaannya, ekstraksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekstraksi yang berkesinambungan dan yang kedua ekstraksi bertahap. Metode ekstraksi dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu ekstraksi dengan cara dingin dan cara panas. Ekstraksi dengan cara dingin prinsipnya yaitu tidak memerlukan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Sedangkan ekstraksi dengan cara panas melibatkan pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung untuk mempercepat proses ekstraksi. Adapun tujuan yang pertama yaitu untuk dapat memahami proses pembuatan simplisia dengan cara maserasi, di mana maserasi ini adalah teknik ekstraksi konvensional pada cair yang melibatkan ekstraksi dengan cara merendam sampel dalam pelarut pada suhu kamar. Selanjutnya, adapun langkah pembuatan simplisia yaitu dipilih kunyit dengan kualitas yang bagus dan dibersihkan tanpa air sebanyak 500 gram. Selanjutnya, dikupas kulit dengan pisau menjadi bagian-bagian kecil, lalu dianginkan dan dihaluskan dengan blender serta dimasukkan di dalam wadah. Fungsi dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil untuk memperkecil partikel dan memperbesar luas permukaan. Adapun tujuan dikeringkannya dalam suhu ruang karena kunyit merupakan senyawa organik yang dilakukan pada suhu tinggi maka akan terdegradasi dan dilakukan tanpa cahaya agar tidak terjadi kerusakan. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan ekstrak dengan ditimbang 500 gram simplisia dan ditambahkan etanol 90% hingga menutupi simplisia 2-3 cm di atas permukaan simplisia. Etanol digunakan karena bersifat selektif, tidak toksik, absorbansi baik, dan penyaring tinggi. Lalu, botol tadi dikocok selama 6-10 menit tiap 1 jam dan didiamkan selama 24 jam. Adapun fungsi pengocokan yaitu untuk menghomogenkan dan dapat terdistribusi dengan baik dan juga harus ditutup dengan aluminium foil agar tidak terkontaminasi oleh cahaya dan suhu. Adapun rendaman terbaik yaitu pada waktu 24-48 jam. Semakin lama waktu perendaman, maka semakin banyak senyawa aktif yang dihasilkan, sehingga rendaman akan meningkat dengan catatan jangan sampai lewat titik jenuh. Selanjutnya, dilakukan penyaringan maserat dan ditampung ke dalam wadah penampung maserat. Adapun penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan residu dengan maseratnya. Lalu, diuapkan maserat dengan botol vial yang sudah ditimbang dengan rotary evaporator, di mana alat rotary evaporator ini merupakan alat yang digunakan untuk mengubah sebagian pelarut dalam pelarut-larutan menjadi uap dan buat cairan menjadi kental. Adapun water bath juga digunakan untuk membuang sisa-sisa pelarut etanol yang masih tertinggal. Selanjutnya, ditimbang botol vial kosong dan ditimbang hasil maserat sehingga didapatkan masanya yaitu sebesar 1,17 gram. Adapun tujuan yang kedua yaitu untuk menentukan konsentrasi etanol terhadap rendaman ekstrak secara maserasi. Rendaman adalah perbandingan berat ekstrak yang diperoleh dengan simplisia awal. Semakin tinggi rendaman, maka semakin tinggi kandungan zat yang tertarik pada bahan baku. Rendaman
dapat dirumuskan dengan persen rendeman sama dengan bobot ekstrak dibagi dengan bobot serbuk ekstrak dikali dengan 100%. Sehingga didapatkan pada massa atau bobot ekstrak awal yaitu sebesar 1,17 gram dan bobot serbuk simplicia yaitu 15 gram. Sehingga didapatkan rendemannya yaitu sebesar 7,8%. Semakin tinggi nilai rendeman, maka semakin banyak ekstrak yang diperoleh. Adapun keberhasilan proses maserasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah jenis dan volume pelarut yang digunakan. Yang kedua ada ukuran partikel, yang ketiga ada suhu, serta yang keempat ada durasi perendeman. Adapun kelebihan dari metode ekstraksi yaitu yang pertama, peralatan yang digunakan itu sederhana. Selanjutnya yang kedua, teknik pengerjaan relatif sederhana dan mudah dilakukan. Yang ketiga, biaya operasionalnya relatif rendah. 4. Dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa termolabil. Sedangkan kerugiannya yaitu memerlukan banyak pelarut dan membutuhkan waktu yang lama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.